Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramandia Tria Asdika dari kelas AC1 reguler malam. Di sini saya akan membahas pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia. Indonesia sebagaimana yang ada seperti saat ini sesungguhnya merupakan suatu kesatuan proses dari perjalanan panjang bangsa ini. Karena bangsa Indonesia terbentuk dari penggalan-penggalan sejarah yang kadang tampak terlepas dan tercerai. Tetapi pada hakikatnya, masing-masing episode itu tak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Ada benang merah yang menghubungkan antara penggalan-penggalan sejarah tersebut. Penggalan sejarah tersebut dapat dibagi tiga: Nusantara pada masa prakolonial, Nusantara pada masa kolonial, Indonesia pada pasca kemerdekaan. Nusantara pada masa prakolonial. Masa prakolonial berlangsung sekitar abad 5-17. Nama Indonesia pun belum dikenal di kawasan Asia Tenggara. Bagian selatan, orang lebih mengenalnya dengan nama Nusantara. Dan secara politik, kawasan ini terdiri dari berbagai kekuasaan politik. Misalnya, di Sumatera ada Kerajaan Sriwijaya, di Jawa ada Kerajaan Singosari, Majapahit, dan Mataram. Di Kalimantan ada Kerajaan Banjar, di Sulawesi ada Kerajaan Goa, di Maluku ada Kerajaan Ternate dan Tidore, di daerah Bali ada Kerajaan Buleleng. Pada masa tersebut, kesadaran politik atau paham masa kebangsaan sebagai pemersatu bangsa belum tumbuh dan tidak dapat diharapkan. Dan pada saat itu, pusat-pusat kebudayaan besar yang ada di Asia ada tiga: India, Cina, dan Nusantara. Nusantara pada masa prakolonial. Masa kolonial adalah masa yang sangat panjang, mulai diaturnya Malaka pada tahun 1151 hingga tibanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, atau sekitar 434 tahun. Dan dengan modal kesadaran sebagai bangsa Nusantara, kerajaan-kerajaan di Nusantara memasang kuda-kuda kecurigaan terhadap kehadiran orang-orang asing di Nusantara. Negara asing pertama yang datang dan melakukan kolonialisme adalah bangsa Portugis, dengan tiga misi mereka, yaitu demi kejayaan bangsa Portugis, glory; demi kemakmuran bangsa, gold; dan penyebaran agama Nasrani, gospel. Ketiga misi kolonial Portugis tersebut telah berhadapan dengan kekuasaan politik di Nusantara. Contoh, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus atau Pangeran Sablanglor, yang telah mencoba melakukan penyerangan terhadap kekuatan negara Portugis. Negara berikutnya yang melakukan kolonialisme di Nusantara adalah bangsa Belanda dengan VOC-nya sekitar abad ke-16. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang berarti perkumpulan pedagang. Namun misi VOC ini lebih terkonsentrasi pada urusan perdagangan daripada misi agama. Perbedaan mendasar reaksi penduduk Nusantara terhadap Portugis dan terhadap VOC adalah perlawanan terhadap Portugis dipenuhi dengan kesadaran kenusantaraan keagamaan, sedangkan perlawanan terhadap VOC, jiwa kenusantaraan itu telah menghilang karena para penguasa pribumi terjebak pada persoalan masing-masing wilayah kekuasaannya. Sedikit banyak perubahan itu adalah akibat dari politik divide et impera oleh VOC, terutama dengan cara mengadu domba kekuatan-kekuatan dalam istana. Pihak yang berselisih berusaha keras untuk memperoleh dan mempertahankan hak privilege mereka masing-masing, dan perekat masih ada adalah rasa solidaritas agama dan rasa ketertindasan. Ketika VOC dibubarkan dan diganti oleh pemerintah Belanda, wilayah Nusantara ini dimasukkan dalam struktur pemerintahan Belanda sebagai daerah Hindia Belanda, yaitu Inggris di Malaysia, Brunei, Papua Nugini, dan Australia, Spanyol di Filipina, dan Portugis di Timur Timur. Namun, dalam hal penjajahan, pemerintah Belanda ini tak banyak mengubah strategi VOC, sehingga kekuatan-kekuatan Islam mencoba untuk melawan dan menggulingkan otoritas Belanda di Nusantara, seperti penyerangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Teuku Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, dan lain-lain. Bagi bangsa Indonesia,
Konsepsi Hindia Belanda ini telah membangkitkan kembali jiwa Nusantara yang sempat memudar di zaman VOC. Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda membuat kebijakan politik etis di bidang edukasi. Bidang edukasi ini telah membuka mata para generasi muda Hindia Belanda untuk mengikat kondisi bangsanya secara kritis. Demikian pula sebagai dampak dari kebijakan etis edukasi Belanda tersebut adalah Budi Utomo yang menghimpun kekuatan para kiai Jawa, Syarikat Islam yang menghimpun kekuatan Islam, Indis Partai yang menghimpun kekuatan campuran antara pribumi dan Indo, Partai Nasional Indonesia yang menghimpun kekuatan kelompok nasionalis dengan Marhen dan lain-lain sebagainya di tahun 1928. Artinya pada tahun-tahun itu, aliran-aliran pergerakan kebangsaan di Hindia Belanda sudah terlihat ideologi pergerakannya. Selain itu, pada masa konsolidasi yang terkenal dengan Sumpah Pemudanya pada tahun 1928, sejak Sumpah Pemuda diucapkan, nama Indonesia dengan kemerdekaan Indonesia selalu menjadi perbincangan di kalangan kaum pergerakan. Sumpah Pemuda menjadi kekuatan untuk menuju suatu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kondisi tersebut membuat sikap politik Belanda menjadi berubah. Dari yang semula bersikap toleran menjadi reaksioner. Sehingga banyak tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan lain-lain yang ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Berikutnya bangsa kolonial datang ke Indonesia adalah bangsa Jepang, yaitu pada tahun 1945. Sebenarnya kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia diharapkan dapat mengusir bangsa Belanda dari Indonesia, tetapi kenyataannya penjajah Jepang justru lebih menyesalkan lagi dibanding penjajahan Belanda sebelumnya. Indonesia pasca kemerdekaan. Pertumbuhan rasa kebangsaan pada masa kemerdekaan ini dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Indonesia pada masa revolusi, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran bahwa ideal pemerintahan RI yang baru diproklamirkan harus menyusun struktur pemerintahan baru guna untuk mencapai tujuan atau cita-cita proklamasi kemerdekaan. Namun, pada keterbatasan sumber daya manusia yang ada, pemerintah tetap mempertahankan struktur birokrasi kolonial. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, di Indonesia disibukkan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Pada periode ini, kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah melakukan makar seperti DI, PLII, dan KH Muzakar. Masa Orde Baru. Setelah Orde Lama, dengan jargon politik adalah Panglima mengalami kegagalan, pemerintah selanjutnya dipimpin oleh Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, konsentrasi pembangunan yang mereka lakukan di bidang ekonomi. Mereka melakukannya melalui program perjalanan 5 tahun, Pelita per Pelita, hingga Indonesia berubah jadi negara bersembada di bidang pangan. Era reformasi mulai tahun 1998. Ada beberapa hal penting yang menjadi tuntutan rakyat di era reformasi ini. Perubahan pemerintahan yang sentralisasi menuju pemerintahan desentralisasi, perubahan peran militer dalam bidang politik dan dui fungsi (ABRI), perubahan orientasi sistem perekonomian nasional, perubahan sistem kepartaian, deskolonialisasi Undang-Undang 1945, kebijakan yang pasifatoris. Bidang sistem pemerintahan. Pada reformis dengan keenam perubahan tersebut dapat diharapkan dengan menciptakan pemerintahan yang stabil dan rakyat yang sejahtera. Karena sistem pemerintahan yang sentralisasi tidak mampu mengembangkan aspirasi dan kepentingan daerah merasa dilakukan dengan tidak adil karena SDA yang disedot ke pusat tidak sebanding dengan yang dikembalikan ke daerah. Di bidang militer. Di bidang militer, reformasi menghendaki militer kembali ke barak dan melepaskan diri dari kekuasaan-kekuasaan sipil. Dominasi militer pada masa Orde Baru yang kelewatan menyebabkan masyarakat sinis terhadap perilaku militer, sehingga timbul rasa bermusuhan dengan militer. Dengan dihapusnya peran sosial dan politik militer, diharapkan militer akan lebih profesional dan tidak banyak melanggar HAM.
bidang ekonomi,